Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman dengan NIM 231110049. Saya akan menjelaskan mengenai tugas yang ada di LMS mata kuliah Manajemen Project TIK penilaian eval sub CLO1. Nah, langsung saja. Yang pertama itu adalah apa itu manajemen TIK? Di sini manajemen TIK itu proyek TIK cara mengatur proyek teknologi seperti pembuatan aplikasi, jaringan, atau sistem agar selesai tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Nah, jadi itu kita kayak ngerencanain, urus ngerjain, ngawasin proyek-proyek yang berhubungan sama teknologi. Misalkan orang itu bikin aplikasi, terus ngebangun jaringan internet, mengupgrade sistem yang banyak bug-nya, atau instalasi server. Tujuannya itu agar proyeknya dapat terselesaikan dengan waktu yang sesuai, kemudian anggarannya juga pas dan hasilnya bisa dipakai. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik proyek operasional. Proyek itu sementara punya tujuan khusus dan akan ada batas waktu. Operasional itu kegiatan rutin yang berjalan terus. Maksudnya itu adalah eh, kita tuh proyek tuh punya tujuan khusus, ada awal dan juga ada akhir, dan nggak dikerjakan dengan apa ya, berulang-ulang gitu. Misalnya bikin aplikasi baru. Kalau operasional itu aktivitas rutin yang jalan terus kayak maintenance sistem setiap bulan. Nah, jadi bedanya itu proyek itu sementara dan unik, sedangkan operasional itu terus-menerus dan juga berulang. Yang ketiga, jenis organisasi proyek. Nah, jenis organisasi proyek ini ada 3 model. Yang pertama, fungsional, yaitu di mana orang kerja sesuai divisi dan hanya sebagian bantu proyek gitu loh. Kemudian yang kedua itu adalah matrix ini. Jadi orang itu punya atasan divisi dan atasan proyek sekaligus ketika objectivized atau eh, proyek penuh. Nah, di mana di seluruh tim itu fokus ngerjain proyek sampai selesai gitu. Terus nomor 4, proses manajemen proyek. Itu tahap proyek melalui inisiasi, perencanaan, eksekusi, monitoring, dan penutupan. Nah, jadi kayak secara umum itu yang saya ketahui ada 5 tahap. Pertama itu tahap apa ya? Inisiasi yang nentuin tujuan dan mulainya proyeknya kapan ini. Yang kedua, perencanaan, bikin rencana kerja, jadwal, biaya, risiko, dan kualitas SDM, entah itu kualitas SDM-nya ataupun kualitas materialnya jika ada. Kemudian ketiga itu eksekusi, itu tahap bagian ngerjain proyeknya. 4, monitoring, mengecek apakah proyek ini sesuai rencana, apakah sesuai dengan eh, yang rencana yang pertama sampai yang kedua tadi gitu. Dan terakhir penutupan yaitu penyelesaian proyek serta hasil evaluasinya. 5. Sertifikasi proyek. Ini beberapa sertifikasi yang bisa diambil itu ada PMP, CAPM, Prince2, Scrum Master, and ITIL. Ya ini. Kemudian ini tuh buat apa sih? Buat orang yang mau mendalami di bidang proyek dan beberapa ada sertifikasinya. Yang terkenal itu tadi PMP sama CPM. Selain itu ada Prince2, Scrum Master yang nah Prince2 ini sama Scrum Master buat yang fokus ke Agile saja. Dan ini yang terakhir kalau terkait layanan teknologi informasi yang ETL. Kemudian yang terakhir adalah tools manajemen proyek. Contoh toolsnya itu ada Trello, Asana, Microsoft Project, Jira, Notion, dan Google Sheet. Nah, segitu kan sekarang kan banyak khusus ya. Jadi misalnya ini tadi Trello dan Asana itu buat bagi tugas. Si A tugasnya ini, si B tugasnya itu. Kemudian Microsoft Project untuk buat jadwal dan Gantt chart-nya, jadwal
minggu ini harus sudah proyek A harus sudah selesai, nanti misalkan minggu depan proyek bagian sub A itu sudah harus selesai, gitu loh. Kemudian Jira untuk proyek software, Notion untuk dokumentasi, sama Google Sheet-nya itu ataupun Excel atau Microsoft Excel lah buat laporan atau juga buat budgeting seperti itu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.